Salam anak-anak sekolah minggu semuanya. Ketemu lagi kita di pagi hari ini, yaitu untuk ibadah sekolah minggu. Coba Inang tanya, siapa yang sudah mandi? Wah, sudah pada ganteng dan cantik. Ya, bagus. Duduk yang bagus ya nak. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu angkat pujian dengan judul lagunya Sungai Sukacitamu. Ayo, mari kita semua berdiri ya. Ya, Kakak Nova. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Kau yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyanyikan lagu sukacita. Berarti kita sekarang sudah bersukacita. Sebelum kita masuk ke firman, sebelum kita mendengarkannya, terlebih dahulu kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Semua kita nyanyi ya nak ya. Kakak Nova. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani
diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya semuanya siapkan Alkitabnya supaya kita nanti bisa membaca sama-sama. Semua udah siap Alkitabnya kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami satu hari lagi di hari Minggu ini. Kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan berikan sukacita kepada anak-anak yang di rumah. Tuhan berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati anak-anak untuk tetap bersemangat, bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini boleh benar-benar menjadi satu kekuatan yang baru bagi anak-anak. Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami masih boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan untuk kita diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Semua buka Alkitabnya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ini yang akan membaca. Ini adik-adik yang punya Alkitab juga membaca dari rumah. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, demikian tadi pembacaan firman Tuhan kita. Inang mau tanya, apa sekarang ini masih ada yang bertanya sama adik-adik enggak? Nanti cita-citamu mau jadi apa? Masih ada enggak ya sekarang? Kalau zaman Inang kecil dulu, suka ditanya. Ditanyanya begini. Hei, cita-cita kamu nanti mau jadi apa? Pasti ada ya. Tapi tunggu, anak-anak adik-adik yang belum sekolah sama yang TK, tahu enggak apa arti cita-cita? Kalau yang kelas 1 yang sudah sekolah sampai SMP, yakin semua sudah tahu apa itu cita-cita. Nah, cita-cita itu rencana atau harapan untuk masa depan kita. Jadi kalau ada juga yang bilang seperti angan-angan, pengen jadi apa nanti kalau sudah besar. Nah, itu cita-cita ya. Nah, kalau ini ditanya kepada kalian, sudah tahu belum jawabannya apa? Sudah ada yang punya cita-cita di dalam pikirannya atau pengen jadi apa? Punya cita-cita itu bagus. Dan itu memang adalah satu semangat. Semangat untuk kita. Kalau kita punya cita-cita, maka kita ada menambah semangat. Menambah semangat kita untuk mencapainya. Jadi kita udah mikir ini nanti. Kalau cita-cita itu apa aja sih? Apa sih? Kapan Inang cita-cita itu? Cita-cita itu berubah-ubah. Ada orang yang kelas 1 SD cita-citanya ini. Tiba-tiba kelas 2, kelas 3, kelas 4 berubah. SMP berubah lagi.
Itu kalau masih kecil. Nah, tapi kalau kita punya cita-cita, punya rencana, punya harapan-harapan untuk masa depan kita, itu memberikan kita satu semangat nanti untuk mengejarnya. Jadi itu salah nggak Inang? Enggak, itu nggak salah. Tidak salah punya cita-cita. Yang salah itu apa? Yang salah itu kalau kita punya rencana, punya cita-cita, tapi kita itu terlalu pede, kalau orang sekarang bilang, terlalu percaya diri. Mungkin karena kita menganggap kita punya keahlian ke situ. Misalnya, kalau ditanya nih, kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, banyak yang bilang, nah ini dia, sudah besar mau jadi apa? Ada yang bilang, yang paling klasik biasanya yang suka ditanya, jadi guru, mau jadi polisi, atau ada yang bilang mau jadi dokter. Tapi ada juga loh yang mau jadi chef. Sekarang ini udah zamannya modern, ada yang mau jadi chef. Salah nggak itu? Nggak salah. Semua cita-cita, rencana kita, harapan untuk masa depan kita tidak salah. Tapi, balik lagi tadi Nang bilang, yang salah itu kalau kita itu merencanakan sesuatu tapi kita terlalu percaya diri. Kita pikir kalau kita sudah belajar yang rajin, terus kalau kita misalnya berpikir punya keahlian ke situ, kita bisa mencapainya. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena ada orang yang sudah bersusah payah, sudah belajar dengan giat, dia juga sudah persiapan-persiapan untuk mencapai cita-cita atau rencananya itu, ternyata nggak berhasil. Contoh yang paling dekat, yang yakin ada nih di antara kita. Yang kemarin dari lulus SD mau masuk ke SMP, atau yang dari SMP mau masuk ke SMA. Kan kita baru lewat nih ya, ada yang berangan-angan, yang sudah berencanakan mau masuk ke SMP dan SMA favorit. Sudah belajar nih dari kelas 6 sama ada kelas 3 SMP, belajar dia. Satu semester betul-betul giat, ikut kursus di mana-mana, terus rajin betul-betul. Ternyata waktu tes kemarin hasilnya tidak masuk. Ada yang seperti itu? Ada. Kecewa? Pasti. Tapi stres enggak? Boleh. Tidak boleh stres. Nah ini kalau ada yang stres, kalau ada yang sampai malas belajar gara-gara itu, ini yang tadi mau dibilang. Berarti dia terlalu pede, mengandalkan dirinya. Itulah yang ada dikatakan congkak, sombong. Itu ada di ayat 16. Kita baca di ayat 16 tadi. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi orang-orang yang mungkin tidak berhasil dalam rencananya itu, dia stres, terus akhirnya jadi patah semangat, gak semangat lagi, ada yang malas belajar, karena mungkin dia mengandalkan dirinya. Tapi dia bilang, enggak loh Inang, aku berdoa kok, aku setiap belajar berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau masuk SMA anu. Tuhan, aku mau masuk SMP anu. Balik lagi, tadi seperti di ayat 13. Dia berencana mau berangkat ke kotanya anu, mau tinggal di sana, mau berbuat ini itu, berdagang di sana. Tapi dikatakan di ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu masa depan kita. Kita nggak ada yang bisa menerka. Siapa di sini yang bisa menebak masa depannya? Dari sekarang ada yang kelas 1 SMP mungkin. Oh nanti aku SMA pasti masuk SMA favorit. Nanti kalau kuliah aku pasti masuk kuliah yang bagus. Kerjaku nanti pasti aku jadi dokter. Kita boleh rencana. Tapi seperti yang dibilang di ayat 14, itu adik-adik semuanya harus memang betul-betul ingat. Tidak ada yang tahu akan hari esok. Kalau kita sudah minta sama Tuhan, tapi belum terjadi, seperti yang tadi adik bilang, sudah berusaha, sudah ikutin
kursus segala macam, tapi belum terjadi, balik lagi. Ada ayat 15 di sini. Ini yang harus kita tanamkan betul-betul di dalam hati kita. Jika Tuhan menghendakinya, berarti kehendak Tuhan. Ini yang harus adik-adik, anak-anak kami tanamkan kuat. Berarti semuanya kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Semua rencana kita, gak cuma rencana masa depan. Mungkin ada yang mau rencana liburan, ada yang mau rencana bepergian. Ingat, harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Karena kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Bukan Inang yang bilang, tapi firman Tuhan hari ini yang bilang sama kita. Kalau orang Arab itu bilangnya ada, sering dengar ya, kita gak apa-apa pinjam istilah mereka, insya Allah kata mereka. Kita bilang, jika Tuhan menghendakinya. Jadi kalau untuk adik-adik yang belum mencapai apa rencananya, apa harapannya sampai saat ini, harus ingat, berarti Tuhan belum izinkan. Berarti Tuhan bukan itu kehendak Tuhan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu, coba kita buka di Yesaya ya, sama-sama kita buka Yesaya 55, apa kata Tuhan tentang rencana untuk kita. Sedikit kita ambil Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Berarti apa yang kita alami sekarang itulah rancangan Tuhan. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya belum dapat apa yang diinginkan. Nah, adik-adik semua, kalau kita sudah berbuat itu, tapi satu yang perlu kita ingat. Di dalam memulai itu semua, jangan lupa ikut sertakan Tuhan. Karena kalau kita tidak ikut sertakan Tuhan, nanti kita kecewa. Harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam semua keadaan kita. Sekolah kita, kesehatan kita, keadaan sekarang ini. Jadi adik-adik semuanya itu yang nomor satu. Harus mengikut sertakan Tuhan. Gak boleh lupa sama Tuhan. Biarpun kita punya nilai yang bagus. Biarpun kita juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau Tuhan gak menghendaki kita masuk ke sekolah A atau jadi murid di sini, itu gak akan terjadi. Tapi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki aku mau jadi ini. Itu yang utama. Terus kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah betul-betul belajar, kita betul-betul sudah melakukan yang Tuhan suruh, apalagi yang mau Tuhan kita supaya kita lakukan. Ingat ya 17 tadi dibilang, jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, sama dengan berdosa. Nah, Tuhan mau kita berbuat yang baik. Yang baik itu apa? Untuk anak-anak yang sekarang masih sekolah, terlebih-lebih minggu ini baru mulai ya, baru mulai masuk sekolah ya, baru mulai semester, ada yang hari Senin baru mulai, ada yang hari Rabu baru mulai, tapi sekolahnya di rumah. Nah, di sini kita betul-betul harus ikut tadi berbuat baik, taat seperti yang dibilang, taat sama Tuhan. Taatnya bagaimana? Sekarang kita lagi disuruh belajar di rumah. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer di rumah, ada yang pakai handphone, semuanya free internet karena memang pakainya online. Nah, nggak semua itu kita diawasi orang tua. Harus kita taat. Taat itu setia. Kita berbuat baik. Tadi kan dibilang ayat 17, harus berbuat baik. Baik itu bagaimana? Saatnya belajar jam 7.20 sampai nanti jam 11 atau jam 12 kita disuruh belajar lewat online. Adakah adik-adik yang tahu berbuat dosa itu tapi dilakukan? Contohnya gak usah jauh-jauh, kita bebas internet nih sekarang. Disuruh mengerjakan nulis catatan, dikasih dari online. 10 menit nulis catatan.
kemudian buka-buka ke YouTube, karena bebas internet, kemudian buka-buka ke game, mama papa nggak awasin. Nah, ingat ya 17 dikatakan, kalau kalian tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Jadi harus taat, harus bertanggung jawab sama diri sendiri, sama Tuhan. Saat belajar juga harus ikutkan sertakan Tuhan, ikut andalkan Tuhan. Kalian lihat bahwa nanti kalau kalian betul-betul melihat dalam diri kalian, oh Tuhan lagi mengawasi aku belajar, gak boleh buka YouTube, gak boleh buka game. Percayalah, kalau kalian mengandalkan Tuhan, setia terus mengerjakan yang betul-betul, benar-benar belajar, benar-benar tekun, biarpun sekarang lagi di rumah, adik-adik semua harus tahu bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan harapan-harapan dan juga rencana-rencana kita, terlebih-lebih untuk masa depan adik-adik sekolah minggu semua. Jadi ingat, tetaplah setia, belajar dengan benar, terutama saat ini harus betul-betul konsentrasi dan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Dan jangan lupa selalu berdoa, melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam semua hal yang kalian alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Karena kasih-Mu lah Bapa, kami boleh menerima firman Tuhan di hari ini. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Di saat mereka memulai ajaran baru Tuhan, mulai sekolah lagi, dan keadaan sekarang ini masih memiliki aturan untuk bersekolah di rumah. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun anak-anak, untuk boleh mereka taat, setia, bertanggung jawab di dalam pelajaran mereka, di dalam semua sikap mereka, agar betul-betul tekun mereka dan bersungguh-sungguh Tuhan di dalam belajar. Kami percaya Tuhan, semua badai ini akan berlalu dan anak-anak boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya bersekolah. Berkati Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Jauhkan daripada segala mara bahaya dan juga dari segala virus-virus COVID-19 ini Bapak. Berkati para orang tua yang membimbing mereka di rumah saat ini. Berikan kepada mereka juga sukacita. Jangan Kau berikan kepada mereka rasa putus asa. Di tengah keadaan kami yang sekarang ini, kami boleh bersyukur, berterima kasih bahwa kasih Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami. Di atas segalanya Tuhan, untuk semua dosa pelanggaran kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, ampuni kami. Agar kami boleh terus layak menerima berkat Tuhan dan jadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semua, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang calon Sintua Boru Sitorus, di mana di dalam firman-Nya dia menekankan kepada kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sebelum ibadah ini ditutup, mari kita terlebih dahulu mengangkat satu lagu pujian dengan judul Ku Tetap Setia. Kakak Nova. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis
menutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.